Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 26. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda adong sanga isi nama kilala dirina halak na burju marugamo hape nada dijagohon ia dilania na paoto-otohon dirina doya disi nada adong gunani ibadatnya. Dalam bahasa Indonesia, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari-hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana ibadah harus dilanjutkan dengan menolong orang-orang berkesusahan, membantu yatim piatu dan para janda di dalam kesusahan mereka. Artinya ibadah itu harus dilanjutkan dengan praktek dan kenyataan hidup, sehingga orang yang beribadah berdampak dengan pola hidupnya sehari-hari. Dan hari ini secara khusus kita mau diterangkan oleh firman Tuhan dari Yakobus ini bahwa orang yang beribadah harus mampu mengekang lidahnya. Dalam firman Tuhan, lidah adalah merupakan yang terkecil, namun bisa untuk membuat sesuatu yang besar, masalah yang besar. Oleh karena itu perlu pengekangan lidah. Apa maksudnya? Perkataan kita, ungkapan kita haruslah merupakan ungkapan-ungkapan yang sudah dimaknai dengan kasih, yang sudah dimaknai dengan iman kepercayaan kepada Kristus Yesus. Banyak orang dengan mudah mengatakan sesuatu tanpa memikirkan apa daripada dampak daripada perkataan itu. Namun orang yang percaya harus memahami dulu dampak daripada apa ungkapannya itu kepada orang di sekitarnya, sehingga dia mengekang lidahnya, menjaga kata-katanya. Tutur katanya itu merupakan sesuatu yang menyejukkan bagi orang, yang menjadi peredam pada konflik dan pemberi semangat bagi orang yang lemah, dan pemberi solusi bagi orang-orang yang memiliki pergumulan dan persoalan kehidupan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan saya beribadah, saya membaca firman setiap hari, saya mendengarkan firman setiap hari, dan saya selalu berinteraksi dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah saya, ibadah rumah tangga, ibadah di persekutuan, dan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh gereja, itu tidak cukup bila tidak dilanjutkan dengan sikap hidup dan sikap kata-kata. Harus dilanjutkan dengan kata-kata, di mana kata-kata kita, ungkapan yang keluar dari mulut kita menjadi menyejukkan, menjadi menyegarkan, menguatkan, memotivasi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka merasa terberkati dan tertolong melalui kehadiran kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita menghayati firman ini, maka jelaslah dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadahnya itu akan merupakan sia-siaan apabila tidak dilanjutkan dengan pengekangan lidah, menahan kata-kata, menahan diri untuk mengungkapkan sebuah ungkapan emosional. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita yang selalu beribadah, yang selalu memuji menyembah Tuhan, selalu mempertahankan ungkapan-ungkapan kita sebagai ungkapan kasih. Bahasa kasih menjadi keluar dari diri kita, dan orang menjadi termotivasi dengan apa yang kita katakan. Kekanglah lidahmu dan ungkapkanlah yang menjadi kata-kata berkat bagi setiap ungkapan yang keluar dari diri kita,
sehingga orang-orang yang di sekitar merasa terberkati, merasa tertolong dengan kehadiran orang-orang yang beribadah. Ibadah sejati dilanjutkan dengan praktek hidup, dilanjutkan dengan sebuah ungkapan yang menyegarkan dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan, mari sebagai orang yang menjadi menguatkan, meneguhkan, memotivasi, dan mengungkapkan ungkapan kasih dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, mari kita lakukan, lanjutkan ibadahmu dengan ungkapan yang sudah dikekang, yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa ibadah kami adalah ibadah yang dilanjutkan dengan praktek hidup, di mana salah satunya adalah kata-kata kami yang sudah dikekang lidah, artinya tidak semaunya untuk mengatakan segala sesuatu, namun sudah ungkapan kasih, ungkapan hikmat, dan ungkapan pengertian yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa, berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman melalui channel ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan sepanjang hari, satu pekan yang sudah dijalani. Biarlah tangan Tuhan yang mengurapi dan memberikan buah yang lebat menjadi sukacita bagi kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau memberikan sukacita dan jawaban doa kepada setiap orang yang meminta kepada Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap umat-Mu di dalam penyertaan dan lingkupan kasih setia daripada Kristus Yesus. Sambil misi bolis,